kebesaran-Mu. Kami akui setiap perbuatan-Mu dalam hidup kami. Begitu besar, terlalu besar. Saat ini kami datang dalam hadirat-Mu, membawa hormat, membawa pujian kami bagi nama-Mu yang kudus. Biar setiap makhluk dalam dunia ini memuji kebesaran-Mu, memuji kebaikan atas karya-Mu yang besar dalam hidup setiap kami. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Ku beri kemuliaan, Ku beri kemuliaan, amin, dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat, dan hormat, amin. ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Dengan segenap hati katakan, ku beri kemuliaan, Ku beri kemuliaan, amin, dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat, dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. oh tiada seperti Engkau, Tiada seperti Engkau. sebab Kau besar, Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. amin, Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau.
seperti Engkau. Oh amin. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Oh tiada seperti Engkau, tiada seperti Terima kasih Bapa, kami akui Engkau Allah kami yang besar. Kami akui bahwa tiada Allah lain dalam dunia ini yang seperti Engkau. Hanya Engkau Yesus yang besar, yang patut untuk kami puji, kami muliakan, kami sembah. Terima kasih Yesus. Karena itu Bapa, kami rendahkan hati kami di bawah salib-Mu. Kami tahu Tuhan, kami ini bukan siapa-siapa kalau bukan karena Engkau yang mengangkat kami, kalau bukan karena Engkau yang menyelamatkan kami. Biarlah seumur hidup kami ya Tuhan memuliakan nama-Mu lewat cara hidup kami. Saat kami kembali pulang nanti ke rumah Engkau, hanya hati hamba yang kami bawa, yang kami miliki, kami berikan bagi Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Ku tak membawa apapun juga, ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah
pujian ini saudara dengan segenap hatimu. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua, ku tinggal semua. Pada akhirnya saat ku kembali ke surga, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Bagaimana ku membalas kasih-Mu? Segala yang ku punya itu milik-Mu, itu milik-Mu. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Oh, kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Oh, kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Sampai selamanya. Kan ku bawa hati yang menyembah, hati hamba, itu yang kau ingini, itu yang kau sukai. Thank you Lord. Inilah yang kupunya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia pada Tuhan. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah di dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Saudara, biar ini pujian dari dalam hati kita, dari dalam kesungguhan hati kita mengatakan pada Tuhan bahwa untuk selama-lamanya kita mau memiliki hati sebagai hamba. Karena itulah yang Tuhan kehendaki. Sama seperti Yesus yang telah menjadi teladan bagi setiap kita. Ia telah mengosongkan dirinya, turun ke dalam dunia ini menjadi rupa manusia. Dia yang Tuhan, Dia yang Allah, Dia mencari kita. Ini suatu kerendahan hatian yang luar biasa yang patut kita miliki sebagai pengikut-pengikut Kristus, saudara. Hari-hari ini
kerendahan hati menjadi sesuatu yang sangat langka. Jika seseorang memiliki kekayaan yang begitu banyak, atau mungkin seseorang menduduki satu jabatan yang penting, atau mungkin seseorang memiliki intelektualitas kepintaran yang sangat tinggi, maka sangat sulit sekali bagi orang tersebut untuk memiliki kerendahan hatian. Karena dia telah merasa memiliki segalanya, merasa lebih tinggi dari yang lain, merasa lebih tahu daripada yang lain. Tapi ini satu hal yang harus kita miliki sebagai anak-anak Tuhan. Rendah hati, memiliki hati hamba. Sama seperti Yesus pada waktu ia hidup dalam dunia ini. Dia pun memberikan contoh teladan bagi setiap kita. Filipi 2 dimulai dari ayat yang pertama, saudara. Judul perikopnya adalah nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Orang pada umumnya, saudara, ingin kehidupannya dihormati oleh orang lain, ingin sosoknya dikagumi oleh orang lain. Itu sangat wajar. Dimanapun kita bertemu dengan orang, kalau kita bertanya, mungkin sebagian besar mereka akan menjawab seperti ini, bahwa saya rindu supaya orang-orang bisa menghormati saya. Saya rindu supaya orang bisa respect dengan saya. Namun dalam firman Tuhan, saudara, satu hal yang luar biasa, bahwa barang siapa, bagi setiap kita yang mau dihormati oleh Tuhan, lebih dahulu kita harus menghormati orang lain. Lebih dahulu kita harus menganggap diri kita itu tidak lebih penting dari yang lain. Dalam arti kita harus mengutamakan orang lain. Walaupun kita tahu mungkin kita juga punya banyak kebutuhan, mungkin kita juga punya banyak kepentingan. Tetapi saudara, kita belajar untuk mengutamakan orang lain. Mengutamakan orang lain lebih penting daripada diri kita. Ini yang Tuhan mau. Dan ini adalah satu bukti bahwa kita memiliki kerendah hatian dalam hidup ini, saudara. Saudara ingat pada waktu kejadian di mana Yesus membasuh kaki daripada murid-muridnya. Saudara, Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah guru mereka. Otomatis secara pengetahuan dalam firman Tuhan, dia sungguh paling mahir dari semuanya. Dia tahu banyak hal, jelas, karena dia adalah Tuhan itu sendiri yang telah menjadi manusia pada waktu dia turun dalam dunia ini. Tetapi satu hal yang sangat menarik, dia mau merendahkan hatinya, merendahkan dirinya, mengutamakan murid-muridnya, yang seharusnya murid-muridnya lah yang membasuh kaki Yesus. Tapi Yesus memberikan contoh dan teladan. Dia lebih dahulu membasuh kaki murid-muridnya. Pada waktu itu, membasuh kaki adalah suatu kebudayaan yang dimiliki oleh orang Yahudi, saudara. Pada waktu masuk ke rumah atau pada waktu mau beristirahat, maka orang-orang tersebut harus membasuh kakinya. Atau pada waktu mereka hendak mengunjungi rumah daripada rekan mereka saat itu, saudara, maka si tuan rumah akan menyediakan air agar para tamu-tamu itu bisa membasuh kakinya lebih dahulu, dibersihkan sebelum masuk ke rumah tersebut. Bisa dibayangkan, saudara, pada waktu dulu orang itu berjalan kaki, dan transportasinya selain berjalan kaki adalah menggunakan binatang, entah itu keledai atau onta. Dan tentunya saudara, pada waktu mereka berjalan,
Mereka itu mungkin nginjak debu, tanah, mungkin kotoran daripada binatang itu, sehingga kakinya begitu kotor. Karena itu setiap orang yang akan masuk ke salah satu rumah di zaman itu, disediakanlah air untuk membasuh kaki. Sebelum masuk rumah, kakinya terlebih dahulu harus dibersihkan. Dan hal yang paling menarik ini, Yesus lakukan kepada seluruh murid-muridnya, saudara. Wah, ini hal yang luar biasa. Saya melihat suatu kerendah hatian daripada Tuhan Yesus yang begitu besar. Dia mau membasuh kaki daripada murid-muridnya. Dan itu adalah pekerjaan yang kotor, saudara. Tapi dia mau lakukan karena dia mau jadi teladan bagi murid-muridnya saat itu. Dan pada waktu Yesus sebelum membasuh kaki daripada murid-muridnya, dia harus menanggalkan jubahnya lebih dahulu. Supaya apa? Lebih mudah untuk membersihkan kaki, saudara. Jadi orang yang dibersihkan kakinya, dia akan duduk di salah satu bangku. Dan yang membersihkan kakinya saat itu Yesus. Yesus itu harus jongkok, merendahkan badannya, dan melihat kaki daripada murid-muridnya sambil membersihkannya. Karena itu dia harus lepaskan jubahnya lebih dahulu, supaya jubahnya itu tidak basah, tidak kotor, dan tidak menyusahkan dia untuk membersihkan kaki dari murid-muridnya. Saudara, ini menunjukkan kepada setiap kita, mengajarkan kepada setiap kita, bahwa kadangkala untuk kita bisa rendah hati, untuk kita bisa merendahkan diri kita, maka kita perlu menanggalkan jubah yang kita miliki. Jubah yang saya maksudkan adalah bukan secara harafiah jubah yang saya pakai seperti ini. Tidak, saudara. Tetapi jubah-jubah itu adalah mungkin kehormatan kita, jabatan kita. Mungkin kita adalah seorang gembala di gereja kita, atau kita adalah seorang bos di suatu perusahaan, atau mungkin kita adalah kepala keluarga, kita adalah suami, kita adalah orang yang tertinggi di keluarga kita, saudara. Kita perlu menanggalkan itu semua. Dan kita mau belajar untuk rendah hati. Merendahkan hati kita. Merendahkan hidup kita. Melepaskan semua jubah-jubah itu. Jadi tidak ada lagi yang berkata, saya kan gembala, Anda jemaat, harusnya Anda menghormati saya sebagai gembala. Atau mungkin Anda kan karyawan saya adalah atasan saudara. Anda dong yang harus menghormati, yang harus lebih dahulu bicara kepada saya. Atau mungkin orang tua yang berbicara kepada anaknya, loh, saya adalah papamu loh. Harusnya kamu sebagai anak yang menghormati saya. Harusnya kamu yang lebih dahulu minta maaf kepada saya. Begitu pula dengan suami istri mungkin. Kamu kan suami, kamu kan istri. Tidak pernah ada ujungnya, saudara. Tapi di sini Yesus mengajarkan, kita harus menanggalkan semua jubah itu. Baik kita gembala, baik kita adalah seorang bos, baik kita adalah suatu pimpinan perusahaan, baik kita adalah seorang suami kepala keluarga. Tuhan mau dalam kerendahan hatian ini kita tanggalkan semua jubah itu. Dan kita hanya mau lakukan yang harus kita lakukan. Berinisiatif lebih dahulu, melakukan lebih dahulu bagi orang lain. Di Filipi 2 ayat yang ke-6 saya soroti, saudara. Dikatakan demikian, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Saudara, Yesus ini Tuhan loh. Yesus ini paling tinggi dari semuanya yang ada saat itu. Tetapi dia tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai sesuatu yang harus dipertahankan, sebagai sesuatu yang harus dibanggakan. Dia lepaskan jubah itu dan dia mau melayani murid-muridnya. Kalau Tuhan kita saja telah menjadi teladan bagi setiap kita, apalagi kita sebagai pengikutnya. Siapakah kita ini, saudara? Kita ini biji mata Tuhan. Siapakah kita ini? Kita hanya debu halus, saudara. Dari debu akan kembali menjadi debu. Kita adalah ciptaan Tuhan. Tidak perlu ada yang kita banggakan. Apapun itu, saudara, kekayaanmu, jabatanmu,
kepintaranmu mungkin dalam berteologi, dalam segala sesuatu, tidak ada yang perlu dipertahankan. Karena semua itu milik Tuhan. Dan kita sebagai pengikut Kristus, kita harus memiliki kerendahan hati dalam hidup ini. Itu suatu hal yang mutlak, sehingga semua orang bisa melihat. Tanpa kita bicara, tanpa kita berkhotbah, tapi cukup hanya dengan menjadi contoh bagi banyak orang. Orang bisa melihat bahwa kita memiliki kerendahan hati. Bagaimana kita bisa menilai seseorang memiliki kerendahan hati atau tidak, saudara? Kita bisa lihat dari kehidupannya sehari-hari. Begitu pula dengan setiap kita. Mari kita sama-sama berpikir bagaimana kita memperlakukan orang lain, saudara. Misalnya mungkin ibu-ibu yang sedang berbelanja di pasar, atau mungkin berbelanja di depan rumah, ada tukang sayur yang datang. Kerendahan hati saudara, kasih saudara, itu bisa diuji lewat hal ini. Mungkin harga sayur itu hanya 1.000 perak, tapi kita mati-matian saudara untuk menawarnya dengan begitu rupa. Beda hanya 300, 400 atau 500 perak. Kita bisa berdebat, kita bisa ribut dengan tukang sayur, saudara. Nah ini saudara, ini bukan kerendahan hati. Seharusnya sebagai orang Kristen yang tahu kebenaran, yang memiliki kasih, yang memiliki kerendahan hati, kalau mungkin kita beli 1.000 perak, kalau bisa kita lebihin saudara, 1.500 mungkin, 2.000 mungkin saudara, kalau kita punya berkat lebih. Kalau enggak, jangan nawar saudara. Karena sikap kita, bagaimana kita memperlakukan orang lain, dalam hal ini adalah tukang sayur saudara, itu dilihat oleh banyak orang, dilihat oleh tukang sayur itu sendiri. Jangan sampai mereka memiliki image yang buruk terhadap orang-orang Kristen. Wah, kalau orang Kristen sih pelit, gak pernah mau ngasih lebih, udah murah aja masih ditawar. Nah loh saudara, akhirnya nama Tuhan tidak dipermuliakan. Tapi biarlah orang melihat perbuatan kita yang baik kepada banyak orang, sehingga orang bisa berkata, wah dia sih orang Kristen, jadi kalau belanja itu beda, selalu ngelebihin, gak pernah nawar. Nah saudara, ini jadi kesaksian. Jadi jangan sampai hal kecil yang kita lakukan kepada orang lain saudara, itu membuat orang lain memiliki pandangan yang buruk terhadap kita, memiliki pandangan yang buruk terhadap orang Kristen. Tapi biarlah dari hal kecil yang kita lakukan itu, kita berusaha untuk berikan yang terbaik bagi orang lain. Hal itu akan membuat orang lain yang melihatnya, bahkan yang mengalaminya, menjadi memuliakan Tuhan. Tanpa kita berkhotbah, tanpa kita tumpang tangan saudara, orang bisa memuliakan Tuhan, orang bisa menerima Tuhan, dan orang bisa berkata, memang orang Kristen, orang percaya itu selalu berbeda, memiliki kasih yang besar, dan juga memiliki kerendahan hati yang besar dibanding dengan orang lain. Saya pernah punya pengalaman saudara bersama dengan orang tua saya. Dari hal kecil yang akhirnya bisa menimbulkan satu hal yang besar. Dan ini tentunya kebaikan saudara. Jadi saat itu orang tua saya sedang melayani seorang kakek-kakek yang dia sudah terkena stroke, terbaring lemah, gak bisa ngapa-ngapain di tempat tidur. Dan saat itu yang dilakukan oleh orang tua saya adalah mendoakan dia, ngajak ngobrol walaupun dia tidak bisa bicara saudara. Diajak untuk bernyanyi puji-pujian, didoakan. Setelah itu pada waktu diajak ngobrol itu, mohon maaf saudara, si kakek ini menangis dan mengeluarkan cairan dari mata, hidung dan mulut dia saudara. Dan refleks saat itu orang tua saya mengambil sapu tangan miliknya, milik daripada orang tua saya itu, lalu mengelap semua air dari air mata, air hidung dan juga mulut daripada kakek itu saudara. Dan hari itu selesai pada waktu setelah melayani. Nah singkat cerita saudara, beberapa waktu berjalan, kami saat itu sedang membangun gereja Tuhan dan memerlukan dana yang begitu besar. Saat itu bangunan sudah hampir selesai dan kami sedang mendoakan
karena belum memiliki AC dan dibutuhkan ruangan itu beberapa AC, unit AC sekaligus saudara, supaya bisa digunakan pada waktu memulai ibadah. Saat itu kami berdoa, Tuhan, ini rumah Tuhan. Maka kami percaya Engkau yang akan menyediakan, entah dari mana caranya. Kami tetap berdoa, percaya, kami minta Tuhan supaya Tuhan bisa mengirimkan AC bagi ruangan gereja kami, sehingga gereja ini bisa lebih nyaman, tidak pengap udaranya, tapi lebih sejuk saat beribadah. Suatu waktu saudara, anak daripada seorang kakek yang pernah kami layani saat itu, mereka main ke tempat kami. Mereka lihat gereja yang sudah terbangun itu saudara, dan tiba-tiba dia melihat, kok belum dipasang AC? Simpel aja saudara. Kami jawab, ya memang dananya belum ada. Kami sedang doakan. Saudara, tiba-tiba beberapa hari kemudian kami menerima telepon daripada anak sang kakek tersebut, bahwa anak tersebut akan memberkati gereja dengan beberapa unit AC sekaligus saudara. Wah, ini satu hal yang luar biasa. Bukan cuma 1-2, cukup banyak AC-nya. Dan seminggu kemudian AC itu dikirim ke gereja kami. Kami bisa pasang, dan minggu depannya saudara, kami bisa gunakan untuk beribadah dengan nyaman. Dan seluruh umat Tuhan bersuka cita atas pertolongan Tuhan itu. Ternyata selidik punya selidik saudara. Setelah kami bertemu kembali dengan anak daripada sang kakek itu, kita bertanya, kok Anda mau memberikan sejumlah uang Anda untuk membelikan AC bagi gereja kami? Yang notabene adalah AC itu 1 biji aja saudara cukup mahal harganya. Lalu dia hanya menjawab dengan simpel, iya, pada waktu kalian datang melayani orang tua saya yang sudah terbaring lemah, dan saat itu saya melihat orang tuamu ngelapin air mata, air hidung dan mulut daripada orang tua kami. Itu membuat kami sangat tersentuh. Dan ada dorongan yang begitu kuat dari Tuhan untuk kami bisa memberkati pekerjaan Tuhan di tempat ini. Sehingga dia membelikan AC beberapa biji bagi gereja Tuhan. Wah saudara, hal itu membuat kami terharu. Kami bersyukur pada Tuhan. Dan kami mengerti ternyata hal kecil dalam kehidupan kita yang kita lakukan bagi orang lain, yang mungkin orang lain menganggap itu suatu hal yang tidak berguna, tapi ternyata bagi sebagian orang hal itu sangat penting dan mampu menggugah hati daripada seseorang untuk bisa memberi satu hal yang besar. Jadi dari hal yang kecil bisa menghasilkan sesuatu yang besar. Biarlah semua orang di sekeliling kita bisa melihat bahwa kita memiliki kerendahan hati yang tercermin dalam kehidupan kita sehari-hari saudara. Bukan hanya tentang perkara yang besar saja, tapi justru kepada hal-hal yang kecil yang terjadi dalam kehidupan kita. Pada waktu kita memperlakukan orang lain, pada waktu kita memberi sesuatu kepada orang lain, jadilah orang yang selalu berinisiatif untuk melakukan lebih dahulu bagi sesama kita, bagi orang lain yang membutuhkan, karena itu adalah salah satu ciri daripada kerendahan hati. Apabila setiap kita mau menyenangkan hati Tuhan, apabila setiap kita mau ditinggikan bersama dengan Tuhan juga, sudah seharusnya kita lebih dahulu menjadi seorang hamba, memiliki kerendahan hati dalam kehidupan ini, mau melakukan lebih dahulu bagi orang lain, menganggap orang lain lebih penting, dan juga menjadi teladan dalam kehidupan kita, berinisiatif lebih dahulu dalam segala hal, sehingga orang bisa melihat dari semua hal yang kita lakukan, bukan hanya hal yang besar, bahkan hal yang terkecil sekalipun, orang bisa memuliakan Tuhan dan mereka bisa berkata bahwa sungguh orang Kristen, pengikut Kristus adalah orang-orang yang berbeda karena mereka memiliki kerendahan hati. Tuhan lebih dulu melayani
kepadaku, melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Lebih sungguh, Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh. Oh Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Katakan Tuhan lebih dulu melayani kepadaku. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Oh Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Benar ya Bapa, kami rindu agar kami memiliki hati hamba di dalam kehidupan kami. Kami mau melayani Engkau dengan segenap hati kami, karena Engkau terlebih dahulu melayani kami ya Tuhan. Kami sadar ya Bapa, bahwa dibutuhkan kerendahan hati untuk dapat melayani terlebih dahulu, untuk dapat mementingkan kepentingan orang lain terlebih dahulu. Kami mohon ampun ya Tuhan, kalau selama ini sepanjang hidup kami, tanpa kami sadari, kami bersifat egois.
kami memiliki sifat arogan di dalam diri kami. Kami kurang memiliki kerendahan hati. Kami bersyukur Tuhan, lewat firman-Mu pada hari ini, kami disadarkan bahwa kerendahan hati itu sangat penting. Bahwa Engkau sangat suka dengan orang yang memiliki kerendahan hati. Engkau membenci orang yang congkak. Tapi Engkau mencintai pribadi yang rendah hati. Kami mau ya Bapa, saat ini hati kami dipenuhi oleh kasih-Mu, oleh anugerah-Mu, sehingga kami dimampukan untuk memiliki kerendahan hati, melayani orang lain terlebih dahulu daripada melayani diri kami sendiri. Terima kasih ya Tuhan untuk keadaan kami pada hari ini. Kami mau mengucap syukur apapun kondisi kami pada saat ini. Dan kami mau menghargai setiap jiwa-jiwa yang ada, orang-orang yang ada, yang Engkau pertemukan terhadap kami tanpa terkecuali. Karena lewat kerendahan hati Engkau bisa memakai kami untuk menyentuh orang-orang tersebut, bisa mengenal Engkau lebih dalam lagi, bisa mengenal Kristus yang nyata terpancar di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya.